Terima kasih banyak Pak Mawardi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak juga kepada Prof. Sulis atas kesempatannya yang diberikan kepada GSK untuk bisa memberikan sedikit gambaran, Prof. Sebenarnya apa sih posisi GSK saat ini dalam melawan COVID-19 ini? Jadi di situasi COVID-19 ini, GSK tidak tinggal diam, Prof. Jadi di situasi sekarang ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh GSK. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh GSK adalah berkontribusi untuk pengetahuan ilmiah serta keahlian GSK di mana GSK bisa memberikan pengaruh. Saat ini GSK bekerja sama dengan Center for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI dan beberapa sentral-sentral lainnya untuk membuat teknologi adjuvan. Jadi teknologi adjuvan vaksin virus pandemi ini yang sehingga teknologi adjuvan ini tersedia secara umum, diketahui oleh beberapa orang dengan landasan teknologi ataupun kandidat vaksin yang menjanjikan. Apa sih teknologi adjuvan ini? Teknologi adjuvan ini adalah suatu tambahan kepada vaksin untuk meningkatkan respon imun, yang mana dapat menghasilkan imunitas yang lebih kuat dan lebih tahan lama terhadap infeksi dibandingkan hanya dengan vaksin saja. Jadi kalau dengan menambahkan atau dengan penambahan adjuvan ini, imunitas yang dihasilkan oleh vaksin tersebut bisa lebih kuat dan lebih tahan lama. Penggunaan adjuvan ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam situasi pandemik ini tentunya, karena dapat mengurangi jumlah antigen yang dibutuhkan per dosis sehingga membiarkan lebih banyak vaksin untuk diproduksi dan tersedia buat banyak orang. Dan organisasi pertama yang bekerja sama dengan GSK dalam hal ini adalah CEPI dari University of Queensland di Australia, diumumkan pada tanggal 3 Februari 2020. Dan kami juga telah menandatangani beberapa perjanjian preklinis secara terpisah dengan Clover Biopharmaceuticals. Kerjasama ini meliputi berbagai geografi juga termasuk Amerika dan Cina. Baru-baru ini GSK bekerja sama dengan Xiamen Innovax Biotech berkolaborasi untuk mengevaluasi kandidat vaksin coronavirus recombinant protein base COVID-19 XWG03, di mana di sini GSK menyediakan teknologi adjuvan pada evaluasi praklinis COVID-19. Dan untuk informasi lebih lanjut, para apoteker boleh mengunjungi www.gsk.com. Di sana ada beberapa keterangan apa sih yang sudah dilakukan GSK dalam penanganan COVID-19 ini. Dan terutama dalam pembuatan vaksin terhadap COVID-19. Jadi ada beberapa kandidat vaksin yang saat ini sedang melalui beberapa penelitian. Jadi ada dua, yaitu yang pertama adenovirus tipe 5 vektor. Developernya adalah CanSino Biological dan Beijing Institute of Biotechnology, masih di phase 1, dan platformnya ini menggunakan yang sama seperti virus Ebola. Dan yang kedua itu adalah LNP Encapsulated mRNA, ini developernya adalah Moderna, NIAID, masih phase 1 juga, ini juga multiple candidates untuk platformnya. Dan ada beberapa trial preklinis yang lain yang di mana GSK terlibat. Jadi platformnya ada yang DNA, ada yang inactivated, live attenuated, non-replicating viral vector, protein subunit replicating viral vector, RNA, VLP, dan juga yang tidak diketahui. Jadi ini masih ada dalam beberapa studi preklinis. Jadi GSK tetap ingin memberikan yang terbaik buat secara global untuk semua orang dalam hal pembuatan vaksin ini. Jadi udah ada 2 kandidat vaksin yang sudah di phase 1 dan yang lain masih di preklinis. Selain itu, GSK juga berkontribusi dengan menyumbangkan bantuan dalam yang berupa alat pelindung diri kepada beberapa rumah sakit dan juga beberapa
institusi, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Di Indonesia kita sudah memberikan sumbangan kepada PDPI dan juga melalui BPOM kita menyumbangkan beberapa sumbangan yang terkait dengan APD ini untuk penyediaan APD di Indonesia. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh GSK. Besar harapan kami apa yang sudah diberikan oleh GSK dapat membantu Ikatan Apoteker Indonesia untuk melawan COVID-19 di Indonesia tentunya. Jadi ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore.